Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang akan kami dengar ini dapat kami pahami dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi dengan cara apa? Kita setia melaksanakan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui putranya Yesus. Yesus mengajak kita untuk tidak bersedih ketika ia akan kembali kepada Bapanya di sorga. Yesus berharap supaya kita bersuka cita saat Yesus terangkat ke surga itu, atau saat Yesus kembali ke surga itu. Mengapa? Karena Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita yang masih bersiara di dunia ini. Roh Kudus akan menguatkan iman kita, sehingga walaupun kita menderita di dalam hidup, kita akan tetap percaya bahwa di dalam penderitaan kita menemukan makna yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa di dalam penderitaan itu Allah turut membantu kita sehingga kita kuat menghadapi penderitaan kita, dan
Allah akan mengutus Roh Kudus menuntun kita untuk keluar dari penderitaan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Roh Kudus juga akan membantu setiap kita untuk bijaksana di dalam hidup ini. Maka mari kita memohon kepada Allah dan kepada Yesus untuk mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, lalu yang baik kita laksanakan dan kita wujudkan di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu pengalaman bahwa ada seorang yang sakit. Saat ia sakit, ia tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa dia sakit? Tetapi di dalam kesakitannya dia bersyukur bahwa Tuhan mengizinkannya untuk mengalami penderitaan itu. Dan dia menghayati bahwa penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Yesus. Sehingga walaupun ia menderita secara fisik, tetapi ia bahagia secara batin. Nah, inilah karya Roh Kudus yang membuat orang itu tetap bahagia walaupun ia mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu kepada kami, atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau. Cara kami mengasihi Engkau adalah kami tetap bersuka cita di dalam hidup ini, walaupun kami mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Bantulah kami Tuhan agar kami sanggup menjalani semua pengalaman hidup kami ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.